Jadi kalau misalnya aku bisa konklusikan dalam suatu kalimat, organisasi adalah jalan non formal untuk menemukan siapa diri kamu. In my perspective, itu nggak juga selamanya akan menjadi sempurna. Dan instead of denial, aku berusaha belajar. Kalau misalnya kegagalan adalah suatu pengarahan baru gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman punya respect dari staff-staff teman-teman punya kasih sayang yang mutual sama anak-anak teman-teman, ya udah itu akan membangun lingkup yang sehancur apapun gue bakal ada yang menopang gue. Oke, halo semuanya. Balik lagi di iPod IAS Podcast di tahun 2025. Jadi sebelumnya kenalin, ini aku Mary, aku dari IOP 28. Dan di sini kita bakalan bahas sesuatu yang lumayan menarik dan menurut aku juga sangat menarik banget, apalagi buat kita yang anak kuliahan. Nah, untuk topik kita kali ini itu kita akan bahas tentang organisasi. Nah, selama ngampus tuh organisasi tuh worth it gak sih? Tentunya aku ditemenin sama narasumber yang luar biasa banget ya. Ini kita ada Kak Amanda. Oke, mungkin boleh Kak kenalan dulu nih, walaupun mungkin anak-anak Unpad udah pada tahu nih Kak Amanda siapa gitu Pressure ya. part 2 nih. Oke, boleh kenalan dulu Kak. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Amanda Erika Ferdianti. Aku mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas FISIP dari angkatan 2022 dan saat ini aku juga aktif di berbagai organisasi di Unpad. Salah satunya adalah aku sedang mengemban jabatan sebagai Kepala Departemen dari Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di BEM Kema Unpad. Lalu aku juga masih aktif sebagai Vice President dari Student Energy Unpad, dan di luar itu aku juga pernah mengikuti beberapa organisasi di Unpad seperti Girl Up dan beberapa kepanitiaan yang mungkin nanti aku ceritakan seiring berjalannya waktu. Di luar itu aku juga menjadi bagian dari Paguyuban Putra-Putri Pajajaran yang itu bentuk organisasi juga, fun fact-nya. Nanti kita cerita-cerita lebih banyak setelah dipantik nih pertanyaannya. Segitu dulu. Oke, wow, banyak banget ya pengalaman dari Kak Amanda Erika ini. Nah, sebelum nih kita masuk ke topik mainnya nih, aku mau tanya dulu nih, menurut Kakak sendiri organisasi itu apa sih? Nah, gimana Kakak memandang sebuah organisasi gitu? Oke, kalau misalnya jawab organisasi secara basic, aku yakin teman-teman di Unpad juga udah tahu ya, organisasi itu sebuah kumpulan orang yang mempunyai visi yang sama. Tapi aku bakal jawab lebih ke ranah personal untuk aku. Jadi organisasi menurut aku tuh suatu tempat untuk kamu menemukan jalan yang tidak bisa kamu temuin di jalur formal menurut aku. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal pengembangan diri, tentunya teman-teman kuliah itu untuk mengembangkan diri, sekolah sekian tahun itu untuk mempunyai ilmu-ilmu dasar. Tapi lebih dari itu menurut aku, kebanyakan orang masuk organisasi tujuannya emang mengembangkan suatu skill yang belum ada di kehidupan formal kita, atau biasa kita sebut dengan soft skill. Dan lebih dari itu, kadang organisasi tuh bisa jadi tempat dimana teman-teman tuh nemuin jati diri, nemuin keluarga baru, nemuin fun fact tentang diri kita yang bahkan kita sendiri nggak tahu. Dan itu yang terjadi dari aku. Jadi kalau misalnya aku bisa konklusikan dalam suatu kalimat, organisasi adalah jalan non formal untuk menemukan siapa diri kamu, kayak gitu. Wow, menarik banget ya. Dari point of view seorang Kak Amanda Erika. Jadi organisasi itu menurut Kakak itu bisa jadi sebagai perjalanan untuk menemukan jati diri. Yes. Oke. Sebenarnya nih Kak, mungkin ada beberapa orang juga yang ingin masuk organisasi, cuman emang ada beberapa pandangan atau stigma tentang organisasi itu sendiri. Nah, kayaknya organisasi ini itu gak worth it gitu, karena kan kalau misalnya dalam organisasi itu, kalau kita bicara tentang ekonomi dari sisi keuangannya pribadi, itu tuh ada beberapa orang yang melihat kalau organisasi itu udah kita capek-capek gitu kan, prokeran dan lain-lain, tapi kita gak dibayar, justru kita ngebayar buat misalnya ada uang kas atau prokeran lain kayak gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih tanggapan Kakak mengenai stigma atau pandangan tersebut gitu Kak? Oke, aku bakal jawab super realistis aja ya. Aku nggak bakal yang kayak organisasi tuh nggak gitu kok teman-teman, karena emang realitanya beberapa orang berpendapatan seperti itu gitu. Cuma in other side, teman-teman harus make sure dulu teman-teman tuh ikut organisasi karena apa? Apakah ada motivasinya atau FOMO doang? Karena kalau FOMO doang ya jawabannya salah gitu loh. Berarti kamu nggak punya purpose untuk sesuatu yang kamu kejar dengan cara masuk organisasi. Dan jadinya hal yang tadi kamu nyatakan itu, kalau organisasi itu buang-buang uang dan segala macam, valid, karena bahkan orang ini
ini nggak tahu mau cari apa di dalam suatu organisasi. Dan kembali lagi karena kita memang punya role sebagai mahasiswa yang tugasnya untuk belajar dan emang harusnya organisasi ini side dish, kalau misalnya kita belok dari plan awal kita dan jadi nggak nemuin sesuatu yang kita cari, berarti memang merugikan. Tapi more than that, kalau misalnya kalian tahu cara kalian berorganisasi dan tujuan kalian berorganisasi itu untuk apa, maka hal-hal yang tadi disebutkan itu jadi suatu hal yang salah gitu, karena pada akhirnya organisasi ini worth it. Kalau dalam kasus aku sendiri, aku kan dari awal banget masuk Unpad itu aku selalu masuk ke area human capital. Kayak pas aku baru masuk Unpad, hal pertama yang aku ambil adalah project officer dari Mabafes Visip Unpad, which is itu prokernya KPSDM BEM Visip Unpad. Dimana emang dari sana aku udah belajar, oh KPSDM tuh program departemen yang membawahi program kerja ini, dan emang fokusnya adalah ke human capital atau pembangunan manusia. Beda sama SPO atau HR atau PI ya teman-teman, karena kalau itu kan fokusnya adalah pendampingan kepada organisator. Tapi kalau misalnya KPSDM itu memang fokusnya membangun individunya gitu. Nah di sana aku mulai menemukan passion, karena aku melihat diri aku sendiri, aku berkaca kepada diri aku punya minat di mana, aku punya bakat di mana, dan gimana cara aku menyalurkannya. Dan ternyata hal yang paling match sama aku adalah KPSDM. Kayak aku ngerasa aku pribadi yang cukup mudah untuk ngeblend sama orang, dan itu hal yang diperlukan sebagai KPSDM, karena sebagai KPSDM kamu harus ngerti behavior manusia untuk membuat kurikulum yang tepat. Kalau misalnya teman-teman kemarin ikut Prabu atau teman-teman ikut School of Leader atau The Impactful atau Pajajaran Career Expo, itu kan program kerja yang disusun oleh KPSDM. Itu nggak tiba-tiba punya panitia terus berjalan, tapi kita udah mikirin kurikulumnya dari 5-3 bulan sebelum, dan itu analisis secara dalam pakai data juga. Dan itu yang bikin aku tahu bahwasannya kayaknya aku match nih sama KPSDM, karena aku cukup ngerti how to treat people dan juga approachment ke orang yang paling tepat gimana. Dan hal ini tentunya bikin aku mikir, kira-kira dari KPSDM ini aku bisa belajar apa ya untuk kehidupan aku di kedepannya. Karena aku anak HI, dan ya orientasi semua anak HI mentok-mentok pasti kayak pengennya diplomat gitu kan ya. Dan begitu juga dengan aku, dan aku ngerasa skill diplomasi di hubungan internasional itu bukan cuma tentang substantif aja. Tentu substantif itu benar dan penting banget, cuma kan konflik-konflik yang ada di HI dan Visip itu fluktuatif ya, bukan konflik yang itu-itu aja, tapi seiring berjalannya waktu pasti konfliknya berubah lagi, baru lagi, dan dibutuhkan adaptasi lebih ke berbagai pihak, bukan cuma ke suatu negara tapi secara personal bahkan masyarakat. Itu membutuhkan approachment dan juga pengertian behavioral dari masyarakat itu sendiri. Di situ aku belajar, oh KPSDM ini ilmunya akan berguna bagi aku di luar hal-hal basic. Kayak kalau kalian masuk organisasi, obviously public speaking kalian akan diuji karena ada yang namanya monitoring evaluasi, terus akan ada presentasi akhir dan lain sebagainya. Jejaring kalian pun akan bertambah. Kalau misalnya teman-teman perform, maka bakal banyak jalan-jalan yang dibuka gitu dari sana, dan pada akhirnya teman-teman menemukan kesempatan-kesempatan baru untuk eksplorasi diri, if only teman-teman take a chance ya gitu. Terus habis itu yang ketiga, aku juga belajar bahwasannya hal ini adalah pembelajaran formal yang bikin daya jual diri aku tuh meningkat. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman mikir, aduh nyari speaker siapa ya di Unpad, oh Teh Manda. Nah itu kan namanya top of mind, karena aku udah berusaha untuk menunjukkan diri aku dan kualitas aku gitu. Itulah yang aku bangun dari organisasi. Balik lagi ke KPSDM, karena aku tahu purpose aku di KPSDM adalah untuk mempelajari behavior manusia, dan pada akhirnya aku bisa mengimplementasikan ke anak-anak Unpad sebagai bahan, ibaratnya kasarnya latihan aku sebelum terjun ke masyarakat yang sebenarnya. Di situ aku merasa oh organisasi worth it karena ini selaras dengan jalan aku. Itulah kenapa teman-teman kalau ikut organisasi harus tahu purpose-nya apa, harus tahu teman-teman bisanya di mana, bagusnya di mana, minatnya di mana, bisa kontribusinya di mana. Jangan FOMO doang, karena at the end of the day kalau teman-teman FOMO doang, gak kontribusi secara maksimal, reputasinya jelek, gak dipercaya lagi, malah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat ke teman-teman. Itu kenapa kalau misalnya dibilang organisasi worth it atau enggak, tergantung teman-temannya, apakah ikut karena FOMO atau emang punya purpose. Menurut aku kayak gitu. Oke, wow, penjelasan yang sangat-sangat kompleks tapi juga sangat mudah untuk dipahami ya Kak. Jadi pada intinya teman-teman, yang pertama itu jangan FOMO, kita harus tahu tujuan kita apa, terus apa yang kita cari sih di organisasi tersebut ya kan. Kalau misalnya kita gak tahu nih kayak sekedar ikut-ikutan, ya buat apa ya kita ikut organisasi, karena mungkin ada beberapa juga orang yang pas masuk organisasi hilang-hilangan, terus kayak susah untuk dikomunikasi, terus di reach out dan lain-lain kayak gitu. Nah aku juga mau nanya nih Kak,
kakak kan sempat bilang kalau kakak tuh pas masuk nih ke kuliah, organisasi pertama yang kakak cari itu mengenai tentang human capital. Nah itu tuh kenapa kak? Kenapa human capital? Oke, karena aku kan pas SMA tuh udah IPS ya. Aku tuh dari SMP aku tuh OSN biologi, literally kayak anak IPA. Terus Oh wow. aku merasa kayak kok kayaknya skill gue sebenarnya lebih ke IPS ya. Kayak iya aku bisa di IPA, tapi apakah aku enjoy dan ngerasa lepas? Kayaknya enggak juga. Akhirnya pas aku masuk SMA, aku mulai aku masuk IPS. Itu masuk IPS-nya dadakan dan kayak keluarga aku, hah, yang bener-bener Langsung kayak gitu. masuk ke Iya, jalur yang belok lain banget gitu kan. nih gitu kan. Oke. Cuma kayak I'm trying to prove that I'm in the right track gitu dengan memaksimalkan sekolah aku pas di SMA. Pas SMA, pas SMP aku tuh bukan orang organisasi banget. Aku emang yang Oh, akademik oke. banget. Pas SMA pun plannya aku akademik banget gitu. Kayak udahlah kita fokus lomba-lomba, olimpiade-olimpiade, cerdas cermat and kind of thing. Tapi habis itu ini fun fact dan ini mungkin TMI ya cerita. Cuma kayak Oke, ini gak kenapa apa-apa, pada gak apa-apa. akhirnya aku fokus ke human capital. Aku waktu itu ikut OSIS tapi masih jadi calon OSIS karena kalau di SMA aku tuh tahun pertama masih calon OSIS, tahun keduanya menjabat gitu. Jadi kayak Oke. masih trainee gitu lah. Oke, oke. Terus habis itu si kakak kelasnya tuh nanya kayak siapa yang mau jadi ketos. Terus temen aku ada yang angkat tangan cewek. Terus aku kayak wow you go girl gitu kan. Aku gak angkat tangan. Terus ternyata reaksi kakak kelas aku malah kayak kok cewek sih, cowoknya mana? Nah sebagai feminis garis keras Wow, saya gitu. nih terpincut Gitu nih ya. kayak kenapa emang kalau cewek gitu kan. Terus Iya. aku di situ yang kayak wah penasaran kalau aku angkat tangan juga reaksinya bakal seperti apa. Terus aku kayak lah emang kenapa kak kalau cewek saya juga mau gitu. Asik. Emang agak petantang petenteng, tidak layak dicontoh, mungkin penyampaiannya harus lebih sopan, tapi saat Iya. itu emosi aja gitu kan, kayak emang kenapa kalau cewek, ya udah saya juga mau. Akhirnya saya sign up lah untuk jadi ketos dar-der-dor kan gitu. Terus long story short, setelah mencoba melakukan pendekatan, di situ aku pertama kali belajar apakah yang orang-orang butuhkan itu kampanye yang kayak visi saya adalah misi saya gitu-gitu, atau butuhnya pendekatan secara personal kayak hey aku calon ketos kamu and I'm here and I know your condition anyways, I can fix that, yang kayak gitu. Ternyata turns out aku menggunakan metode yang kedua karena aku ketinggalan nih, ibaratnya kalau mau pakai yang satu kan calon-calon lain udah lebih proper Udah dan siap. mempersiapkan Jadi aku gitu ya. jadi aku pakai pendekatan kedua dan long story short aku berhasil menjadi ketua OSIS perempuan pertama di sekolah aku. Wow, Nah, hebat banget ya. iya di situ aku baru yang ngerasa kayak oh ternyata ada nih adrenalinnya yang kayak seru juga nih. Akhirnya sebagai ketos, nah ini kayak salah satu contoh, even itu minor ya, kayak lingkupnya tuh kecil, tapi itu bakal bisa mengubah kamu kalau kamu sungguh-sungguh ngerjainnya gitu loh. Saat itu pas aku jadi ketos, tiba-tiba pandemi dan kayak harus muter otak kan, either ini OSISnya bakal hiatus aja dan gak punya proker, tapi aku kan gengsi ya kayak Jirla udah membara-bara jadi ketos terus kayak Bener. gak Awal-awal ada kan udah kayak speak prokernya. out banget kan. Iya kayak enggak nih, gak bisa nih, kayak harus bikin sesuatu. Terus akhirnya ya udah aku kayak berusaha untuk mikir kayak menginovasikan hal-hal yang tidak bisa dilakukan kalau misalnya kita online. Terus akhirnya aku bergabung dengan Forum OSIS DKI Jakarta. Di sana aku juga cukup aktif, terus bikin beberapa resolusi. Pokoknya di Forum OSIS DKI Jakarta tuh aku mencanangkan program kerja. Kalian tahu MPLS kan ya, kayak Tahu. masa pengenalan gitu. Iya, orientasi. Versi online se-Jakarta gitu. Terus habis itu LDKS se-Jakarta. Jadi kayak kan banyak banget OSIS-OSIS yang saat itu tuh nggak punya platform untuk bisa secepat itu beradaptasi Iya, kan. Jadi keadaannya kayak sama ya. instead of kita pusing-pusing sendiri-sendiri, udah kita gabungan aja ke panitiaannya. Akhirnya terciptalah program kerja tersebut yang pada akhirnya leads aku untuk join Forum OSIS Nasional. Nah di Forum OSIS Nasional, aku yang tadinya scale-nya dari sekolah ke Jakarta tiba-tiba ke nasional, itu kan punya teman-teman dari 38 provinsi yang karakteristiknya beda-beda banget kan. Bahkan bisa loh berantem cuma karena kayak misalnya satu beropini gini, terus yang satu ada kesenjangan sosial nih, kayak ya kamu enak ngomong kayak gitu di daerah kamu, internetnya gampang lah di daerah aku, yang kayak hal-hal seperti itu tuh jadi perdebatan. Di situ menjadi concern aku, wah emang Indonesia nih human capitalnya nggak merata banget ya. Bisa ada yang karena aku dari Jakarta super advance, tapi teman-teman dari daerah itu masih sangat amat kesulitan bahkan untuk mengakses internet. Di situ aku memiliki concern untuk mendalami pola pikir mereka, karena menurut aku kalau ngubah teknologi, buset siapa gitu kan ya, tiba-tiba masa bikin petisi sama ratakan internet se-Indonesia, kayak who am I gitu kan. Gitu Iya kan. kayak majukan Indonesia. Kayak the only thing that I could do saat itu adalah
gimana caranya memaksimalkan teman-teman yang ada di daerah dengan potensi mereka dengan cara mereka gitu loh. Jadi menurut aku nggak bisa nih satu kurikulum dipakai buat semua orang sama rata, karena kondisi, mentalitas, pola pikir itu nggak selalu sama gitu kan. Nah di situ aku mulai tertarik, oh ternyata human capital tuh something yang sangat kompleks loh, karena melibatkan perasaan, kondisi ekonomi, kondisi daerahnya masing-masing, mentalitas. Kadang mentalitas tuh ada orang yang pinter tapi nggak mau maju, kayak ya udahlah emang saya terpuruk ya udah gitu kan. Dan itu yang berusaha di bring up kan. Dan karena itu aku termotivasi kayak apa gue naik jadi presiden Formosa nasional ya gitu kan. Wah. Kayak saat lagi nih petantang-petenteng. Terus kayak yang maju tuh aku inget banget ada 2 orang dan dua-duanya cowok. Terus aku kayak apa kita buat sejarah gitu kan. Aduh, Dan boleh nih belum gitu. ada yang cewek gitu kan, belum ada Oke, yang cewek. oke. Aduh, apakah kita harus menggebrak lagi? Terus akhirnya karena ada satu orang yang memantik, ini kalau ada yang cewek seru sih kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak sign up gitu kan. Terus ya udah, at the end of the day, long story short, aku jadi presiden pertama yang perempuan di Forum OSIS Nasional gitu. Wow. Nah dari sana human capital yang tadi aku udah berusaha fokusin itu aku channeling ke program kerja yang ada di FON gitu. Dan menghasilkan kita pernah bikin beberapa inkubasi kalau misalnya di total audiensnya sampai 8.000 pemuda. Itu satu. Terus kita juga punya beasiswa namanya beasiswa FON untuk teman-teman yang kurang beruntung dan bekerja sama dengan Institut Teknologi Purwakarta Telkom. Bisa dicek informasinya ada di Google, masih Aduh, berlaku boleh sampai nih sekarang guys, anyways. cek sekarang. Iya boleh buat teman-teman yang kayak mungkin amit-amit gagal masuk Unpad kayak aku harus kemana? Nah cek beasiswa FON kayak Boleh, gitu. boleh. Di sana aku sadar kalau misalnya aku punya minat, aku mau belajar, dan aku punya portofolio yang udah kontribusi dalam ranah human capital. Itu yang bikin aku pede ke Unpad langsung tembak, oke, KPSDM bisa nih, langsung kayak gitu. Akhirnya masuk KPSDM, di KPSDM Unpad megang program kerja kalau teman-teman tahu School of Leader, atau kayak kalau di sini sebutannya sekolahnya para KBM. Pressure dong kayak siapalah saya mah bahasa ongkok perempuan ini megang proker itu gitu kan. Terus ya udah di sana kembali lagi aku mempelajari behavior orang-orangnya dan enggak terlalu mengikuti arus. Ketika aku nggak bisa mengikuti arusnya, maka aku berusaha membuat kondisinya adjusting sama aku juga, kayak hey guys, aku mungkin nggak bisa mengikuti cara main kalian yang lama, but here I bring a new idea yang bisa menggabungkan kita. Dan itu yang aku berusaha bawa sampai pada akhirnya jadi kepala departemen, terus megang Prabu Sol lagi, Pelajaran Karir Expo, The Impactful, dan lain sebagainya. Mungkin itu kenapa pada akhirnya aku fokus ke human capital. Oke. Sebenarnya aku juga sempat dengar sih mengenai Sol yang waktu itu dipegang sama kakak. Dengar-dengar tuh waktu itu Solnya sangat minim dari segi SDM katanya. Betul. Nah tapi banyak juga desas-desus yang baik gitu justru dari minimalnya SDM yang ada tuh justru acara yang dihasilkan itu wow gitu. Makanya kan sempat ada compare gitu kan. Nah itu gimana sih kakak bisa nge-manage dengan SDM yang minimal gitu bisa jadi wow gitu Solnya? Oke, jadi itu sebenarnya salah satu titik terendah aku sebagai mahasiswa adalah ketika aku menjadi supervisor School of Leader. No offense ya teman-teman Sol, we love you, tapi kayak at that point itu emang benar-benar cobaan buat aku, karena Sol itu tahun ke tahun biasanya kan regenerasinya itu dari alumninya, tapi mungkin karena ada pergeseran setelah pandemi dan segala macam itu nggak works pas aku yang pegang, dan ada suatu masalah yang PS tadinya bertiga jadi aku sendiri gitu. Oh kakak sendiri? Aku sendiri, mega wow. proker BMKMA Ya sendiri. Nah der kan, aku udah mau nyerah banget, aku udah bilang ke adep aku kayak ini impossible untuk dilakuin, nggak usah yuk kayak aku nggak apa-apa deh nggak punya portofolio sebagai staff, bener-bener jadi fungsionaris aja, tapi kayak kadep aku enggak, I know you can do this, walaupun aku ngerasa saat itu nggak bisa jangan maksa gitu kan. Cuma kayak pada akhirnya aku mikir banget tuh setelah kita oprek di mana itu juga sebenarnya udah melanggar tradisi, di mana harusnya itu tuh pure alumni yang menjadi panitia. Pada akhirnya kita oprek ke masa, dan itu juga posisinya emang karena udah telat banget timeline BMKMA-nya, itu susah banget nyarinya. Dan paling teman-teman yang join tuh teman-teman kenalan KPSDM yang kayak gitu. Terus ketika kita lagi rapat di suatu meeting KPSDM, aku merasa saat itu School of Leader banyak banget bolongnya. Mungkin karena pandemi itu jadinya kayak penurunan ilmunya nggak maksimal, karena School of Leader kan tipikal
program kerja yang turun temurun ya, kaderisasi Iya. banget gitu, inaugurasi, dan banyak ilmu yang harus diturunkan. Sedangkan saat itu aku tidak mendapatkan pencerdasan yang cukup yang aku rasa karena hilangnya beberapa aspek setelah pandemi itu. Terus aku ngobrol sama teman-teman aku, terus aku ngerasa menurut gue even though kita jalanin Sol tahun ini, kita jalanin bukan untuk memaksimalkan Sol menjadi gacor, tapi untuk menyelamatkan Sol untuk tetap ada. Karena ibaratnya Sol saat itu bertahan aja udah alhamdulillah wa syukurilah, orang PS aja udah mau mundur gitu kan. Kayak PS-nya mau mundur, PO-nya nggak ada, KDP juga udah kayak sabar nak sedikit lagi kayak gitu Bisa kan. gak nih, bisa gak nih? Iya, gitu kan. bisa nggak nih, bisa nih, udah ketar-ketir kan. Jadi kayak menurut aku saat itu kita harus lower ego aku, lower ego teman-teman KPSDM untuk tahu kalau kita jalanin Sol tahun ini itu untuk kebaikan Sol selanjutnya. Jadi emang harus ada sacrifice yang dilakukan supaya kita bisa maksimal di kedepannya. Dan ada beberapa sistem yang harus diperbaiki dulu sebelum kita mau Sol bagus di besok-besoknya. Without knowing aku bakal jadi kadep ya. Jadi saat itu aku mengerjakan tanpa mikir, oh ya udah kan next gue kadep ya biar enak nih gue lanjutin. Enggak, aku kayak benar-benar saat itu tidak memproyeksi diri aku sebagai kadep gitu. Jadi aku benar-benar melakukan tugas aku sebagai PS aja. Nah, apa yang aku lakukan saat SDM aku kurang adalah satu, tadi narikin orang-orang terdekat. Dua, ternyata itu nggak cukup karena pada akhirnya orang-orang di Unpad tuh udah ketarik ke panitiaan lain dan kita punya minim banget SDM, dan disitulah aku melakukan transparansi ke teman-teman KPSDM BEM Kema Unpad 2023. Aku bilang, guys, even though kita udah berkali-kali oprek segala macem, ini nggak fulfill dan aku tetap butuh teman-teman kayaknya untuk jadi panitia, literally panitia. Dan pada akhirnya kayak teman-teman KPSDM yang sudah melihat aku jungkir balik gitu ya, kayak oke, kita masuk, akhirnya semua KPSDM itu jadi panitia Sol. Oh, Literally kayak staff shifting semuanya jadi panitia Sol, yang kayak misalnya dia tugasnya PS Prabu, tiba-tiba jadi kurikulum di Sol yang kayak gitu loh. Kayak ya udah, emang pada akhirnya teman-teman KPSDM membantu dan alhamdulillah puji Tuhannya mereka cepet banget adjusting untuk mengerti Sol ini. Dan ketika aku membawa SDM yang tidak seharusnya ke dalam Sol, tentunya kita rame-rame nih nggak punya ilmunya kan, kayak siapalah kita. Kembali lagi ke human capital ya, pengembangan manusia. Cara aku menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan aku membuat forum alumni-alumni Sol yang tadinya nggak ada, untuk basically kalau kasarnya bilang, kak aku gak ngerti apa-apa, ajarin aku, kayak gitu. Cuma kalau secara diplomatisnya, hai guys kita reuni alumni Sol yuk, aku PS baru nih mau kenalan, yang kayak gitu. Terus akhirnya aku kumpulin lah alumni-alumni Sol ini yang untungnya kakak-kakak di Sol itu masih punya ikatan yang cukup kuat. Jadi mereka semua mau datang, kayak ada sampai angkatan 2003 yang pokoknya angkatan-angkatan lama tuh semuanya datang. Terus di situ karena aku tahu kalau tiba-tiba aku nanya yang kayak, kak Sol gimana ya, aku bakal dilihat sebagai PS tidak berdaya, tidak mau belajar, tidak berjuang gitu kan. Akhirnya aku datang, aku bawa pitch deck, aku jelasin Sol di mata aku gimana dan Sol yang mau aku bawakan seperti apa. Terus aku bilang, tapi aku tahu aku bukan anak Sol dan aku tahu aku banyak tidak mengetahui soal Sol, jadi aku sangat menerima masukan dari kakak-kakak. Disitulah aku dicecer yang kayak, salah nih kamu harusnya gini, kamu gitu kan. Terus kayak aku diomel-omelin, terus aku kayak berusaha tegar buat kakak-kakak Sol yang nonton ini. Makasih waktu itu sudah membangun mentalitas aku. Terus kayak aku berusaha tegar gitu kan, aku kayak oh iya kak, siap. Terus kayak berusaha ngebalikin, maksudnya bukan artinya aku kayak ngelawan ya, cuma feedback dari aku kayak misalnya, tapi menurut aku itu udah gak relevan kak kalau dibawa sekarang karena gini. Dan udah nih selesai kan kita pitching-pitchingannya, aku keluar dengan tegang yang kayak gitu kan. Akhirnya selesai. Terus, gitu kan. dan itu kabit-kabit pada datang karena kabit-kabit sampai KBM itu kan juga anak Sol kan, jadi mereka kayak menanti nih perpitchingan ini kan. Terus kayak aku udah dengan lemas keluar, terus ditemenin sama KBM dan kabit-kabit kayak you did a great job yang kayak gitu-gitu, walaupun aku udah kayak overthink banget. Terus aku tiba-tiba dipanggil nih sama alumninya kayak sini duduk gitu. Terus habis itu kayak tegang part dua kan. Gitu. Iya, terus habis itu kayak tiba-tiba dia ngomong you did great anyways. Jago banget mentalitasnya. Belajar dari mana? Terus aku kayak ditanya-tanya latar belakang segala macam, dan malah ditawarin banyak hal banget. Kayak aku ditawarin dibayarin TOEFL, aku ditawarin les bahasa Inggris. Walaupun pokoknya waktu itu aku bilang main things yang aku mau kejar saat itu adalah IELTS aku gitu. Terus kayak, oh kamu udah beli belum? Udah kak. Oh udah les belum? Oh yaudah kita bayarin. Yang kayak
itu titik dimana kalau teman-teman bisa perform even di saat-saat krusial, urgent dan teman-teman didorong, itu mungkin akan menciptakan peluang baru karena pada akhirnya teman-teman bisa menunjukkan kualitas di kondisi apapun. Balik lagi ke human capital itu sendiri, jadi jangan pernah berhenti belajar. Terus ya udah deh, long story short, soal itu berjalan walaupun dengan banyak adjusting dan perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Dan ketika aku jadi PS, aku tuh udah ngajuin LKMM tuh kerjasama sama Kemenristek lah gitu, kayak basically official pelatihan dasar kepemimpinan dari negara lah kayak gitu. Aku udah ngajuin LKMM yang saat itu belum bisa di ACC sama merekanya karena timelinenya telat, tapi itu jadi pegangan untuk tahun selanjutnya. Jadi tahun selanjutnya langsung ACC LKMM karena udah daftar dari tahun sebelumnya. Gitulah kenapa kayak mungkin teman-teman ngerasa, aduh kenapa sih gue kerja keras banget sekarang, gue gak nerima hasilnya, gue capek doang. Tapi you never know kapan hal itu akan kembali ke teman-teman, memudahkan teman-teman, ataupun kalau gak memudahkan teman-teman, memudahkan banyak orang yang akan melanjutkan warisan dari teman-teman. Itu yang terjadi sama aku. Dan ya udah, pada akhirnya semua kesel-kesel aku, capek-capek aku yang aku alami di saat aku jadi supervisor, pas aku jadi kadep itu all paid karena kayak regenerasinya gampang banget, gak pakai extend panitianya full, pesertanya membludak parah karena melihat soal yang sebelumnya, LKMM masuk, duit-duit lebih lancar karena udah punya reputasi, dan pada akhirnya semua berjalan dengan sangat amat lancar tanpa harus bingung error-error kayak soal masa aku. Jadi itulah kayak pengembangan manusia tuh bukan hasil instan, tapi emang suatu hal yang kamu tanemin dan pengaruhnya mungkin bisanya nanti-nanti. Kayak misalnya aku jadi PSO, mungkin pas aku jadi PSO, aku ngelihat teman aku jadi peserta aja, tapi 2 tahun kemudian dia jadi KBM dan berdampak sama orang banyak. Even though pengaruh aku sedikit, tapi itu yang berusaha aku perjuangkan dan pada akhirnya bisa aku tuai di lain hari, seperti itu. Oke, wow, benar banget ya ceritanya. Terus aku mau nanya ini nih Kak, Kakak kan sempat bilang kalau emang pada awalnya saat masuk kuliah tuh Kakak yang dicari itu akademik kan? Betul. Nah tapi ketika dilihat nih dari pengalaman Kakak di organisasi itu sendiri, Kakak kan megang posisi-posisi besar gitu kan. Nah apakah di saat seiringnya berjalannya waktu nih Kakak mikir kayak, oh gue lebih harus ambil andil nih untuk jadi seorang pemimpin gitu di organisasinya atau gimana gitu Kak? Oke, balik lagi aku tetap academic person guys. Jadi kayak aku nggak shifting segitu banyaknya, tapi memang porsi aku yang tadinya full akademik jadi dibagi 2 gitu sama organisasi. Karena kembali lagi itu sesuai dengan portion dan kemampuan teman-teman. Jadi pemimpin itu bukan cuma soal jabatan dan juga job desk, tapi tanggung jawab dan juga prioritas gitu. Mungkin kalau teman-teman jadi staff, teman-teman bolos rapat masih bisa ditoleransi lah, kayak ya udahlah orang masih staff masih banyak yang bisa gantiin. Tapi kalau teman-teman jadi kadep, jadi kabit, jadi KBM tiba-tiba bolos, itu kan jadi question mark ya, kayak do you really care and kamu benar-benar mau sign up for this atau emang FOMO atau gak niat aja gitu kan. Itu menjadi suatu hal yang pembeda. Itulah kenapa ketika masuk organisasi ataupun fokus-fokus lainnya di luar organisasi, bisa UKM, bisa apalah minat kalian dalam olahraga segala macam, memang harus ada yang dikorbankan. Dan menurut aku basicnya kalau misalnya organisasi sambil akademik akan ada beberapa hal yang bisa dikorbankan dan menjadi opsi. 1, tidur, 2, teman, 3, nilai gitu. Karena aku merasa kayak, kalau bisa saya lulus tetap cum laude nih ya kalau bisa gitu kan. Jadi aku tidak mau mengorbankan nilai aku dengan mencoba maksimal, walau di beberapa hal kegagalan itu ada gitu lah ya, manusiawi lah ya. Cuma aku tetap mengusahakan maksimal di nilai. Lalu pertemanan, aku tipikal orang yang even though aku fun fact-nya introvert dan aku harus nge-charge diri aku sendiri, tapi aku harus mengerti manusia dengan cara bergaul juga. Orang fokus aku human capital, masa aku gak ngerti manusia itu sendiri. Jadi pada akhirnya aku merasa bergaul dengan teman-teman itu caranya adalah salah satu cara untuk aku belajar berteman. Dan aku belajar seiring berjalannya waktu, teman-teman tuh ternyata gak cuma fokus kayak teman-teman masuk jurusan ini dan teman pertama yang jadi temannya teman-teman adalah teman yang akan long term, enggak. Tapi karena setelah melakukan pertumbuhan dalam diri sendiri ya, aku menyadari bahwasanya teman-teman tuh ada masanya, teman-teman tuh ada fokusnya, teman-teman tuh ada ya timeline-nya sendiri lah. Kalau misalnya
quotes tuh biasanya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan itu jangan jadi sesuatu yang kalian denial gitu loh. Karena kalau kalian deny the fact that memang seperti itu akan menjadi hal yang bikin gak move on. Karena kayak, duh teman-teman gue yang lama pada kemana ya segala macem. Biarkan hal yang memang sudah waktunya lepas dengan sendirinya, dan someday mungkin akan reunited dengan kondisi yang lebih baik gitu loh. Jadi kayak gak apa-apa banget. Dan pada akhirnya aku found out, oh even though aku masih sangat connected sama teman-teman aku di HI dan segala macamnya, aku bisa nambah teman-teman baru dengan cara berorganisasi. Dan sekarang apakah aku mau mengorbankan organisasinya atau enggak? Balik lagi, ketika aku masih jadi staff, iya aku mengorbankan beberapa jadwal KPSDM atau girl up, mungkin aku juga pernah di girl up untuk kayak aku fokus deh sama akademik atau teman-teman aku dulu. Tapi ketika udah jadi kadep, kan semua orang berpaku pada kalian ya. Kalian mau bersandar kepada siapa? Kalian jadi sandarannya anak-anak kalian, staff-staff kalian gitu. Dan di situ aku sadar, oke, berarti ketika aku menjabat, emang priority aku 1 tetap akademik, 2 organisasi, 3 teman tidur belakangan. Itu bukan contoh baik, tapi itu kembali lagi dengan prioritas teman-teman gitu kan. Dan di sanalah aku baru menemukan fakta, memang ketika masuk ke dalam dunia organisasi itu harus ada yang dikorbanin banget, dan gak apa-apa untuk mengorbankan sesuatu karena memang pada akhirnya itulah yang menjadi tanggung jawab gitu kan. Terus ya udah masuk ke ranah akademik lagi, apakah aku pada akhirnya meninggalkan? Enggak juga, karena at the end of the day aku tahu kalau aku cuma penuh soft skill tapi nggak punya pengalaman dalam dunia HI dan juga dunia akademis, mungkin aku akan menjadi sulit untuk mencapai cita-cita yang tadi aku sebutin, diplomat, akademisi dan lain sebagainya. Jadi aku tetap mencoba menemukan cara paling HI dari diri aku. Misalnya yang kalau misalnya HI itu fokusnya sama MUN banget, aku nggak begitu MUN, walaupun aku pas maba tetap masuk klub MUN untuk belajar cara MUN gimana, dan aku tahu caranya, tapi aku mengenali bahwasannya oh aku nggak gini-gini banget nih. Tapi karena aku tahu cara behavior manusia akan bertingkah, aku ikut debat. Karena jadinya aku bisa nebak lawan aku mau ngomong apa gitu loh. Karena aku terbiasa berkomunikasi sama manusia dan aku jadinya tahu, oh cara berpikir manusia tuh gini. Kalau di kasus kayak gini, orang tuh mikirnya kayak gini. Kalau di kasus gini, orang logikanya kayak gini. Itu yang membantu aku sangat lancar dalam dunia perdebatan aku di Unpad gitu. Karena pada akhirnya aku tahu sebelum dia ngomong, aku udah catet. Nah, pasti Anda akan berargumen seperti ini kan menurut saya. Jadi kayak jadi susah ditembus karena aku tahu mereka mau ngomong apa. Itu salah satu cara bagaimana aku tetap mengasah skill akademis aku dengan debat di Unpad gitu. Itu salah satunya. Tapi more than that, aku juga masih fokus sama studies aku. Makanya kenapa aku join Girl Up dulu, karena aku fokusnya di gender studies. Jadi sambil belajar sambil organisasi. Karena aku emang ngambil fokusnya di HI itu gender studies, ya aku masuk Girl Up Unpad untuk mendapatkan beberapa ilmu. Dan untuk proof that I want to stay in this stage gitu, dan untuk maintain aku, pokoknya IPK gue jangan turun-turun banget deh. Turun tuh wajar, tapi jangan drastis-drastis banget. Aku harus punya satu goals dan motivasi. Aku selalu berencana apapun beasiswanya, aku akan dapat beasiswa yang kayak gitu. Dan untuk dapat beasiswa kan ya teman-teman harus maintain IPK kan, dan itu menjadi pressure buat diri aku sendiri. If you lost this, you would never ever get beasiswa. Jadi kayak bertahan, itu yang jadi reminder aku sendiri kan. Dan ini juga kenapa teman-teman harus adaptif, karena plan aku awal adalah oke, gue organisasi dulu nih, gue PPP dulu, gue Putri Indonesia dulu segala macam. Nanti tahun selanjutnya kita fokus akademik, kita ISMA gitu kan, dengan PD-nya ISMA dihapus. Nah gitu kan, aku langsung yang kayak nah ISMA dihapus nih teman-teman, kita harus apa nih teman-teman, yang kayak gitu kan. Terus aku mikir otak lagi, dengan IPK yang udah aku berusaha pertahankan, dengan prestasi organisasi yang aku udah pertahankan, masa aku mau nyerah gitu aja? Akhirnya aku cari alternatif dong, dan akhirnya aku nemuin beasiswa Jarum, kalau teman-teman tahu. Terus akhirnya aku sign up beasiswa Jarum. Terus ini TMI lagi, tapi ternyata seleksi beasiswa Jarum kedua dan ketiga itu bareng banget pas Prabu. Dan aku pas Prabu tuh nginep di SC nih, aku literally nginep di SC kan. Jadi aku berangkat seleksi dari SC pulang ke SC, kayak bolak-balik kayak gitu untuk seleksi. Dan akhirnya keterima di beasiswa Jarum gitu. Dan itu yang menjadi poin dimana apakah teman-teman gak bisa fokus akademis atau punya prestasi akademis ketika organisasi? Jawabannya adalah tidak, asal teman-teman tahu priority teman-teman, tahu goals teman-teman. Terus menurut aku yang ini nggak harus, tapi tricky dan penting juga kalau misalnya bisa ngambil dua-duanya, kenapa tidak gitu loh. Misalnya kayak tadi aku, karena aku fokusnya gender studies, supaya aku makin pintar gender studies, ya aku ngambil Girl Up gitu. Jadi aku mendapat ilmu yang seharusnya sekaligus mengasah skill organisasi aku untuk menjadi portofolio aku.
Mungkin jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya tidak impossible untuk bisa aktif dalam dunia akademis dan juga aktif dalam dunia organisasi as long as you guys know the priority gitu. Oke, itu dia ya guys, karena emang beberapa orang juga ada yang berpendapat bahwa kalau misalnya kita gabung organisasi, akademiknya pasti ditinggalin gitu kan, ada stigma kayak gitu. Nah, seperti yang tadi Kak Amanda paparkan nih, katanya justru organisasi ini tuh justru bisa ngasah akademik kita. Betul. Kalau misalnya kita emang tujuannya ke sana kan, apa yang kita cari dulu dari organisasinya itu. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, yang Kakak rasain gini sebagai yang dari dulunya mungkin sebagai staff, terus sekarang menjabat di beberapa organisasi, impact apa sih yang Kakak rasain gitu ketika Kakak masuk ke organisasi gitu? Oke, the most important impact yang aku rasakan adalah tidak menjadi idealis. Karena Kenapa tuh? sebagai seorang manusia yang jalur hidupnya cukup straight, yang kayak abis ini, abis ini, aku sangat tidak terbiasa dengan kegagalan pada saat itu. Karena aku ngerasa kalau aku maintain semuanya dengan baik, maka hal ini akan menjadi hal yang perfect. Karena itu pemikiran saat aku masih sekolah. Karena pas sekolah kan tanggung jawab kita literally ke guru, ke orang tua, dimana guru juga masih remind yang kayak, kok kamu gak ngerjain PR, kok kamu gak ini, kok kamu gak itu. Jadi kayak, if I make this perfect, then everything would be perfect gitu kan. Tapi ternyata ketika masuk dunia organisasi, aku menemukan bahwasannya untuk mencapai sebuah goals, banyak spektrum yang menjadi pertimbangan dan bahkan itu kadang gak expected gitu. Jadi even though teman-teman melakukan yang terbaik, belum tentu yang di sekitar melakukan yang terbaik. Atau mungkin yang terbaik bagi teman-teman itu bukan yang terbaik bagi orang lain. Dan pada akhirnya goals yang harusnya sempurna bagi teman-teman itu menjadi suatu kecacatan dan kegagalan dan menjadi kekecewaan bagi teman-teman. Dan ketika aku sadar bahwasannya, oh ternyata even though I'm doing my best in my perspective, itu enggak juga selamanya akan menjadi sempurna. Dan instead of denial, aku berusaha belajar kalau misalnya kegagalan adalah suatu pengarahan baru gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Jadi rejection is redirection. Itu aku pemegang kata-kata itu karena sebagai contoh nih, ketika dulu aku ngotot banget, aku kayak aku mau fokus akademis aja, aku nggak mau ikut apa-apa, aku lurus-lurus aja. Tapi ternyata Isma mengecewakan aku dengan ketiadaannya Tiba-tiba Isma itu. ngilang. Iya, aku mikirkan, aduh, I have to make something nih untuk bikin diri aku pop up. Itu bukan berarti teman-teman mau self-centered atau pick me ya, tapi mencari kesempatan seluas-luasnya untuk membangun diri teman-teman. Puji syukur, alhamdulillah kalau teman-teman udah punya privilege sendiri. Tapi nggak semua orang punya privilege untuk tiba-tiba bisa menjalankan karir dengan lurus. Dan ada beberapa orang yang harus membuat privilege-nya sendiri seperti aku gitu. Jadi aku mikirkan, aduh harus ikut apa lagi nih. Pada akhirnya muncullah kalau putra-putri HI itu belum ada gitu. Terus kayak putra-putri HI belum ada. Karena kalau di kita FISIP kan seleksinya FISIP dulu baru pejajaran kan. Jadi kayak dari jurusan, seleksi fakultas baru ke PPP gitu. Terus aku kayak apa ikut ya? Sebenarnya itu something yang tidak di-expect sama teman-teman aku karena orang-orang mindset di aku tuh udah organisasi banget nih, orang kayak akan menjabat gitu. Walaupun dari perspektif akunya enggak sih, gue mau explore banyak hal gitu kan. Terus akhirnya dengan motivasi teman-teman aku yang kayak udahlah gas aja aku ikut PPHI, terus juga menang di PPF, akhirnya ke PPP runner up gitu kan. Aku pikir kayak kesempatan aku berhenti di situ aja, ya udah. Tapi ternyata setelah aku kelar dari PPP dan banyak orang yang notice perform aku di PPP dan kayak suka sama performance aku banyak dihubungin, kayak aku di DM Miss Indonesia, terus aku ditawarin beberapa pageant lainnya. Terus pada akhirnya aku mendapat koneksi dan aku end up sebagai finalis Putri Indonesia Jawa Barat di tahun ini kayak gitu. Jadi kayak banyak hal yang aku discover dari kegagalan aku. Jadi kalau misal dipelajari dari organisasi, gak semua hal itu berputar pada kamu. Gak semua hal yang kamu anggap benar itu benar. Gak semua hal yang kamu rencanakan itu akan terlaksana. Tapi balik lagi, rejection is redirecting. Kamu akan belajar banyak hal yang kamu tidak expect ketika kamu mau untuk melawan rasa kegagalan itu dan berusaha mencari hikmah dari setiap kegagalan yang ada dan discover diri kamu lebih lagi dari solusi-solusi yang kamu temukan nanti. Mungkin seperti itu. Oke, wow. Aku kayak sampai gak bisa berkata-kata ya. Yang gitu, pressure part 3. Iya, apalagi karena aku juga baru tahu sih ternyata kakak juga diundang sebagai finalis Putri Jawa Barat gitu untuk tahun ini. Oke. Ini sih Kak, aku juga mau nanya nih. Ada beberapa orang tuh mungkin selain dari FOMO gitu ya, ikut organisasi, mungkin menurut kakak sendiri
ikut semua organisasi tuh worth it gak sih? Kayak mungkin ada orang-orang yang kayak ya udah ikut aja dulu gitu, terus kayak ada orang yang punya visinya tuh kayak mencari sebanyak-banyaknya pengalaman gitu, jadi kayak semua organisasi tuh dia ambil gitu. Nah menurut kakak tuh itu gimana gitu selain dari FOMO itu sendiri gitu? Oke, ini jawabannya personal ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak setuju juga tidak apa-apa banget karena ini based on my experience di Unpad gitu. Menurut aku, ketika masa maba teman-teman mau eksplorasi itu masih nggak apa-apa banget. Coba kepanitiaan sana sini, coba organisasi sana sini. As long as menurut aku pertanggungjawaban itu menjadi hal yang sangat krusial. Karena percuma teman-teman nyoba banyak hal dengan alasan kayak, oke, aku akan mencari jati diriku mana yang paling cocok. Kalau at the end of the day banyak rumor buruk tentang teman-teman meninggalkan pekerjaan teman-teman, dan ini menjadi track record yang buruk untuk teman-teman melanjutkan karir organisasi di tahun selanjutnya ketika teman-teman sebenarnya udah nemu apa yang pakem buat teman-teman. Tapi menurut aku coba secukupnya dan sesuai dengan priority dan kesiapan teman-teman, itu hal yang baik ketika dilakukan saat maba menurut aku. Karena pas maba tuh aku posisinya juga, kan tadi aku bilang ya aku PO dari Maba Fest Visip Unpad, yang dimana itu fokusnya ke human capital. Tapi aku juga live di Big Forest Festival waktu itu. Konser juga bentuknya, aku staff live di situ, volunteer karena masih maba. Terus habis itu aku juga adalah acara di HI namanya Porang Makrab, aku jadi VPO, fokusnya di situ aku megang makrab jadi quote on quote party gitu. Terus habis itu in other side aku juga girl up, dan di situ aku mencoba untuk mencari mana yang paling fit dengan aku dan mencoba untuk memfokuskan priority itu sesuai dengan timeline. Jadi aku nggak ngambil satu hal langsung brek bareng-bareng, nggak kayak gitu, tapi kayak oke, selesaiin dulu Big Force Festival, habis itu jadi PO, selesai di PO kita jadi staff, habis jadi staff lagi. Di situ jadi nggak ada hal yang kayak bump into each other gitu loh, karena semuanya ada periodiknya, dan memang itu dari awal yang aku mapping, kayak aku nggak mau ngambil satu hal, mungkin dua hal dalam satu bersamaan tuh masih bisa di maintain ya, tapi kalau misal 4 hal dalam satu timeline yang sama itu bakal chaos menurut aku, dan aku nggak mau jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi aku mikir kayak oke, kita sesuai dengan periodik aja, sekarang fokusnya ini segala macam, dan pada akhirnya aku menemukan paling cocok kemana nih diri aku gitu kan. Pada akhirnya walaupun aku pas jadi PO Maba Fest itu, PO kan beda ya sama fungsionaris BEM gitu kan, cuma aku sadar oh berarti yang paling cocok nih human capital nih, maka yang harus gue lanjutin adalah di sisi human capitalnya dengan daftar KPSDM BEM Kemen 4, yang walaupun gak ada di 4 itu, tapi karena fokus aku bukan organisasinya tapi pembelajaran pengenalan diri aku, dan aku menemukan fakta bahwasannya aku sangat cocok di dunia human capital, maka aku belok. Dan ketika aku masuk ke dalam dunia perorganisasian, mungkin aku kelihatan kayak orang yang kalau teman-teman misalnya follow sosial media aku, aduh sibuk banget nih orang, hari ini kesini hari ini segala macam. Tapi kalau teman-teman sadar, aku tuh menjabat pas masih jadi PSOL, literally jadi PSOL doang. Jadi aku nggak ngambil yang lain-lain lagi karena menurut aku itu udah cukup chaotic ya. Jadi kayak mari supaya kita fokuskan fokus dengan gitu. hal yang chaotic ini. Jadi aku benar-benar nggak ngambil apa-apa, aku cuma ngambil PSOL, berusaha melakukan yang terbaik dalam posisi itu. Ketika naik jadi kadep KPSDM pun, aku barengin sama VP Student Energy karena di situ aku marketing, dan aku menurut aku itu kan back office ya. Jadi aku bisa tampil di publiknya as kadep KPSDM dan back office-nya yang itu. Dan aku nggak ngambil apa-apa lagi. Jadi kesannya walaupun aku kayak ih gila sibuk banget ABCD, tapi kalau dalam dunia organisasi sebenarnya track recordnya ya segitu doang, tapi emang aku fokusin sama hal-hal tersebut. Seperti misalnya sebagai kadep KPSDM aku membawahi program kerja kayak Prabu, Sol, Pajajaran Karir Expo, The Impactful, dan lain sebagainya. Di hal-hal inilah aku dimana harus bisa melakukan kontribusi terbaik aku supaya aku kelihatan nih, oh kadepnya kerja kok, jadi kesannya kerja banget, padahal ya enggak, track record aku benar-benar sebagai kadep KPSDM tahun kemarin. Tapi karena aku muncul di program-program kerja yang memang dalam naungan aku, dan aku berusaha memaksimalkan supaya mereka tahu, hey if there anything happen, aku ada di sini, kepanitiaan gak sendirian, dan aku akan bertanggung jawab atas teman-teman. Itu yang bikin kepercayaan masyarakat jadi meningkat gitu kan. Dan ya udah, pada akhirnya melakukan yang terbaik sesuai dengan porsinya dan gak FOMO-an. Menurut aku percuma kalau misalnya teman-teman ngambil ABCD tapi nge-stuck, dibandingkan dengan teman-teman fokus sama satu jalur tapi bisa naik dan achieve sesuatu yang sesuai dengan goals teman-teman. Tapi balik lagi, kalau emang purpose-nya cuma mau nyicip dan belajar dari berbagai aspek, ya itu hak individu masing-masing. Tapi buat aku sendiri, waktu yang paling tepat untuk eksplorasi adalah ketika maba, dan ketika udah tahun kedua, tahun ketiga, fokus sama tanggung jawab yang dipegang untuk bisa punya porto, kalian tuh selesai
punya warisan, punya reputasi sebagai orang yang bertanggung jawab dan remarkable dan iconic juga sebagai jabatan tersebut. Jadi jangan sampai nama kalian tuh di-carry sama jabatannya, tapi carry-lah jabatan tersebut sebagai sesuatu yang prestis dengan nama kalian gitu. Seperti itu. Baik, dengan semua kegiatan yang ada gitu, pernah gak sih Kak ngerasa mental breakdown gitu? Mungkin karena awalnya kan yang tadi soal tadi kan Kakak mumet ya, cuman mental breakdown di sini tuh kayak aduh capek banget nih, aku gak mau ngelakuin apa-apa gitu karena organisasi banyak yang harus kerjain dan lain-lain. Nah, gimana sih Kakak ngatasinnya gitu? Oke, mental breakdown ya sering sih. Karena kayak Jujur ya. realistis banget ya. Kita nggak boleh sugarcoating yang kayak enggak kok teman-teman pasti survive, karena semua orang punya kehidupan yang berbeda, punya mental state yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda. Jadi realistisnya untuk aku sendiri, aku sering banget gitu mental breakdown, dan yang kayak menurut aku ketika aku menjalani hal tersebut, aku udah nggak mau toxic positivity yang kayak gak apa-apa kok ini akan berlalu, kayak iya ini akan berlalu, tapi rasain aja kalau teman-teman capek, teman-teman sedih, situasinya emang gak baik, jangan denial, karena denial ini bikin teman-teman kabur dari masalah instead of menyelesaikan masalah yang ada. Dan aku percaya semakin cepat aku menyelesaikan masalah, semakin cepat badai yang aku lalui ini akan berlalu. Jadi ketika aku punya masalah dan mental breakdown dan segala macam, aku pertama-tama itu mengenali dulu kenapa ini bisa terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang bisa aku lakukan untuk reduce impact-nya. Mungkin gak selalu berhasil, mungkin gak selalu pulih 100%, tapi pada akhirnya aku bisa belajar kalau misalnya segala breakdown yang ada itu bisa menjadi pembelajaran aku di kedepannya. Dan sebagai seorang manusia, aku gak bisa berdiri sendiri. Itulah kenapa KPSDM sendiri ataupun organisasi-organisasi yang pernah aku tempatin itu selalu berbasis benar-benar kekeluargaan. Ini kekeluargaan yang tidak memaksa. Aku selalu bilang sama teman-teman staff KPSDM aku selalu bilang gini, aku nggak minta KPSDM jadi rumah pertama kalian, aku nggak minta KPSDM menjadi rumah kedua kalian, aku minta KPSDM jadi rumah ketiga kalian. Sesuatu yang bukan kalian harus cerita dengan maksa, tapi sesuatu yang siap sedia untuk menerima ketika teman-teman pulang. Dan aku akan memperlakukan KPSDM seperti itu juga, rumah ketiga aku. Dan pada akhirnya karena aku cukup transparan sebagai seorang kadep, aku cerita, teman-teman sedih banget hari ini gini-gini. Aku bukan tipikal kadep yang gatekeep kayak udah let me take care of this, kalian fokus aja. Aku bukan yang kayak gitu. Aku akan menyelesaikan permasalahan itu dengan wakadep-wakadep aku dan orang-orang yang berkepentingan, tapi aku selalu memberikan konteks kepada teman-teman staff bahwasannya apa yang sedang terjadi adalah begini, ini bikin aku begini, aku capek banget, aku butuh bantuan moral dari teman-teman. Jadi ibarat kalau kasarnya jangan recet dulu ya, lagi stres nih gitu. Dan pada akhirnya otomatis kalau misalnya teman-teman punya respect dari staff-staff teman-teman punya kasih sayang yang mutual sama anak-anak teman-teman, ya udah itu akan membangun lingkup yang sehancur apapun gue bakal ada yang menopang gue. Itu yang terjadi sama aku. Dan pada akhirnya setiap breakdown yang ada, aku tahu aku gak akan sendiri. Teman-teman aku, staff aku, keluarga aku bakal menopang aku, karena aku cukup transparan dengan apa yang terjadi. Aku jujur dengan perasaan aku jujur dengan kondisinya, aku gak denial, dan aku berusaha membuat resolusi paling tepat walaupun nantinya gak maksimal. Tapi again, rejection is redirecting. Jadi even though it's a breakdown, I do believe that ada something yang Tuhan rencanakan dalam breakdown tersebut. Dan balik lagi, kalau teman-teman sekarang lagi di peak moment kayak sebagai organisator lagi capek banget, lagi kayak ini kayaknya everything messed up, don't worry, I've been there, done that, dan kayak semuanya terlalui dengan baik. It is okay for you to taking time dan menyadari bahwasanya teman-teman itu nggak okay, teman-teman butuh bantuannya mungkin bisa dari orang-orang terdekat atau bahkan profesional, and it is very normal untuk meminta bantuan. Kalian gak dipush untuk berdiri sendiri, walaupun kesannya mungkin di masa-masa depres tersebut teman-teman ngerasa kayak gue sendirian banget, gak akan ada yang bisa bantu gue. Tapi percayalah teman-teman, ini mungkin akan nyelekit, tapi kalau teman-teman gak cerita, orang-orang gak tahu kondisi teman-teman. Jadi cerita supaya ada yang bisa bantu teman-teman, dan terbukalah untuk bantuan sehingga teman-teman bisa ditarik dari jurang kegelapan itu to something better. Menurut aku kayak gitu. Oke, tadi udah diceritain banyak banget hal ya, dari mulai gimana sih dari sisi kakak waktu SMA bagaimana, terus sampai akhirnya kakak memilih untuk berfokus di human capital juga. Betul. Bagaimana impactnya, terus ke akademik kakaknya juga kayak gimana. Nah mungkin terakhir aku mau nanya nih, pesan dari kakak nih buat mahasiswa di luar sana mungkin yang masih ragu-ragu nih untuk ambil organisasi gitu, karena mungkin masih takut atau gimana gitu. Oke, mungkin kalau dari aku ada satu kalimat lagi yang aku percaya, dan ini aku selalu bawain kalau aku pematerian podcast or everything.
mendingan nyesel pernah nyoba daripada nyesel nggak pernah nyoba. Karena kalau teman-teman nyoba dan nyesel, teman-teman tahu salah, teman-teman tahu cara benerin gimana, teman-teman tahu cara pergi dari masalah ini dan memperbaikinya gimana. Rather dan teman-teman nggak berani nyoba dan sampai akhir hayat teman-teman questioning kayak, saat itu kalau aku coba ABC apa yang terjadi ya, dan pada akhirnya teman-teman gak nemu resolusi. Cobalah sesuatu yang memang kalian tahu kalian punya potensi di itu. Jangan terlalu ragu sama diri sendiri, karena pada akhirnya yang tahu diri teman-teman tuh diri teman-teman sendiri. Walaupun banyak orang yang mungkin bilang lu nggak cocok di sini, lu nggak cocok di situ, yang tahu diri teman-teman adalah diri teman-teman. Jangan sampai orang lain dan konstruksi sosial mengatur hidup teman-teman sampai teman-teman nggak bisa menemukan jalan yang memang harusnya belongs to you. Kembali lagi, mendingan nyesel pernah nyoba daripada nyesel nggak pernah nyoba. Menurut aku itu closing statementnya. Oke, itu dia teman-teman. Topik kita hari ini mengenai apakah organisasi selama ngampus itu worth it atau enggak. Silahkan nilai sendiri ya. Nah, terima kasih banget buat Kak Amanda Terima Irka kasih yang udah juga. menyempatkan waktu. Wah, aku belajar banyak banget sih dari Makasih. podcast hari ini. Pokoknya sukses terus dan makasih udah nyempetin waktu untuk nonton iPod di 2025 ini. Bye-bye. Dadah.